Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakanlah tetangganya. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Hakul jar, hak bertetangga. Ada hak bertetangga. Apa tuh hak bertetangga? In marido uttahu. Kalau ada tetangga yang sakit, maka engkau jenguk. Ini hak dalam hidup kehidupan kita sesama tetangga. Barangkali yang pertama kali menjenguk adalah yang dekat dengan dia, adalah tetangganya. Hakul jar in marido uttahu. Hak bertetangga in marido utau apabila tetangganya sakit utahu engkau jenguk. Biasanya kalau kita jenguk ini jadi obat. Ya Pak. Kalau orang sakit kita datengin gira nggak Pak? Gira. Apalagi Bapak jalannya rada-rada dimiringin dikit. Ya. Ya Pak. Jadi kalau jenguk orang sakit jalannya jangan lurus aja. Miringin ke sebelah kanan. Apa kesenangan yang lagi sakit Pak? Ya, dia lihat Bapak jalannya miring aja udah senang tuh. Ya, ya Pak. Ya, pokoknya miringin aja jalannya. Ini sunnah. Sekalipun toh yang kita bawa kadang-kala cuma melihat kesenangan. Namanya orang lagi sakit, mulut terasa pahit, minum juga terasa anta. Tapi paling tidak hadirnya kita akan menjadi obat. Abdurrahman bin Auf ketika dalam keadaan sakit dengar Nabi mau datang. Ya Abdurrahman, Nabi lagi di jalan yang mau jenguk engkau. Saking dengar Nabi mau datang, saking girangnya Abdurrahman bin Auf langsung baik. Ya Allah, langsung baik. Nabi mau jenguk engkau ya Abdurrahman. Saking senangnya Abdurrahman dengar nama Nabi Muhammad langsung sembuh. Langsung bangun itu Pak. Ya Abdurrahman kan tadi kamu sakit. Iya ya Rasul, saya dengar engkau mau datang aja saya udah seneng baik langsung. Apalagi yang jenguk ini Pak RT Pak. Ya. Kalau Pak RT datang kira-kira seneng gak Pak? Mirip. Nah yang kedua juga nih Pak RT ngamalin nih Pak. Ini benar-benar Pak RT ngamalin wa in mata sayyitahu, apabila tetangga mati urusin jenazahnya. Pak RT lagi Bang. Wa in mata sayyitahu, apabila jenazahnya meninggal urusi jenazahnya. Tuh. Gitu Pak. Tuh, ini RT emang lagi mujur nih babnya. Dengar siaran, subhanallah. Oh, ada yang meninggal. Seneng Pak. Jadi kalau ada jenazah, urusi jenazahnya. Ini hak bertetangga. Wa ini istaqrodoka ikrotau, apabila tetangga meminjam, kasih pinjaman. Kalau tetangga meminjam, kasih pinjaman. Ya Bu, tetangga minjem nampan, kasih nggak Bu? Tetangga minjem piring, kasih. Tetangga minjem sesuatu, kasih. Ini hak bertetangga. Karena tidak mungkin tetangga minjem kepada yang jauh. Dia butuh lagi acara syukuran di rumah, piringnya kurang, dia minjemnya sama siapa? Sama tetangga yang dekat. Dia kurang nampannya, dia kurang sendoknya, dia kurang ini dan itunya. Dia minjamnya kepada tetangganya. Ini kalau dia meminjam, iqrotahu, engkau berikan pinjamannya. Wa in a'wara satartahu, apabila tetangga punya aib, tutupi aibnya.
Yang tahu aib tetangga kita adalah kita yang dekat. Wa in a'wara, apabila tetangga punya aib, satar tahu engkau tutupi aibnya. Karena kalau permasalahan tetangga aibnya ketahuan, berarti yang ceritain siapa? Tetangganya. Kok dia bisa tahu ya? Padahal dia tinggalnya jauh dari rumah saya, kenapa dia bisa tahu? Nah, itu berarti yang ceritain aibnya adalah orang yang dekat rumahnya dengan dia. Kewajiban tuh. Di saat tetangga kita punya aib, punya kejelekan, maka tutupi. Karena kita tahu dalam hidup kehidupan kita biar bagaimanapun menurut kita sempurnanya pasti ada aibnya. Ada aibnya nggak Pak? Ada. Nah, tapi kenapa aib kita nggak kelihatan? Karena Allah tutupi. Karena Allah tutupi. Kalau sekiranya nggak ditutupi oleh Allah, kita malu, Pak. Banyak aib kita. Karena Allah tutupi aib kita sehingga seolah-olah kita nggak punya aib. Cuman baginda Rasulullah saja yang nggak ada aibnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan kagak ada aibnya. Kenapa Nabi Muhammad nggak ada aibnya? Karena semuanya Quran. Ngomongnya Nabi Quran, jalannya Nabi Quran, makannya Nabi Quran, tidurnya Nabi Quran. Ini Nabi, Pak. Ada nanya yang Aisyah, Nabi itu bagaimana sih? Ketika Aisyah ditanya Rasulullah tentang Nabi Muhammad, kata Aisyah, Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia adalah yang terucap dari Nabi. Semuanya wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ada lagi nih hak tetangga apa? Wa in asabahu khairun hanaqtahu. Apabila tetanggamu mendapatkan kebaikan, hanaqtahu, berikanlah ucapan selamat. Tuh. Kalau tetangga mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, hanaqtahu, engkau ucapkan selamat. Ya. Haji Badruddin punya cucu, kita bagaimana? Selamat Haji Badruddin udah punya cucu. 2 lagi ya. Subhanallah Pak, begitu. Ya. Tetangga kita anaknya di wisuda. Nah, selamat Pak, anaknya udah di wisuda. Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat ya Pak, UGM. Tapi ijazahnya asli ya. Ya, ijazahnya asli, subhanallah tuh Pak ya Allah. Ini permasalahannya tuh. Ucapan kalau ada tetangga mendapatkan kebaikan, ucapkanlah selamat. Tapi wa in asobathu musibah azaitahu, apabila tetangga mendapatkan ujian, berbelasungkawa. Kalau misalnya tetangga yang mendapatkan musibah, berbelasungkawa. Bilang sama dia, sabar ya Pak, sabar ya Bu, memang hidup ini penuh dengan ujian. Ada ujiannya enggak Pak? Ada, gitu ya. Ketika kita tahu dalam hidup kehidupan ini banyak ujiannya, kita berbelasungkawa. Lanjut, wala tarfa banaka fauqa binaika, jangan bikin bangunan melebihi bangunan tetangga. Jangan bikin bangunan melebihi bangunan tetangga. Kenapa begitu? Fatasuddu alairi, sehingga mengganggu udara masuk. Luar biasa nih Pak. Islam ini mengatur bagaimana hubungan tetangga dengan tetangga. Mau bikin bangunan aja jangan asal bikin. Ya Pak. Karena kalau bangunan kita lebih tinggi dari dia, akhirnya tetangga kita ketutup. Kalau tetangga ketutup, akhirnya mengganggu udara masuk. Tuh. Ya Pak. Ini hebat nggak Pak Islam? Islam hebat nggak?
Hebat subhanallah, mau bikin bangunan aja jangan sampai bangunannya menutupi bangunan tetangga. Jangan asal bangun, Pak. Jadi pikirin kanan kiri, depan belakang. Supaya apa? Supaya enggak mengganggu udara. Ya, dia bangun tinggi, saya ganggu dah. Itu begitu aja kita jadi bermasalah dalam hidup bertetangga. Bahkan lebih lanjut kata Rasulullah, wala tu'zihi biriki kidrik. Jangan menyakiti tetangga dengan masakan engkau. Ya Bu, Ibu kalau masak, asapnya itu jangan sampai larinya ke tetangga. Ya. Tuh. Ibu masak sayur sop ya atau sayur asam. Kemudian ikannya ikan asin. Subhanallah. Itu asamnya ke tetangga, Bu. Kata tetangga, "Mah, ini tetangga mana sini masakannya enak betul gitu." Dia udah tungguin dari pagi. Ya, ditungguin dari pagi kok kagak ada yang datang, mah. Ini ngomong begitu aja kita jadi masalah. Jadi kalau tetangga kebauan masakan kita, kita kagak bawain, dosa. Buru-buru bawain. Ya. Ya Pak. Ya Bu. Tanya tetangga, "Bu, tadi Ibu kebauan enggak?" Kalau kagak bau, ya udah bawa pulang lagi. Ya. Subhanallah. Itu sampai begitu Pak hubungan bertetangga. Ya. Tuh. Kalau Haji Fauzi pulang bawa duren. Bawa duren, Pak. Bawa duren, anak tetangga lihat. Dia nangis sama mamahnya. "Ma, minta duren, Ma, minta duren." Emang kamu lihat di mana itu tetangga sebelah beli duren, dia pengen makan duren. Kita kagak bagi jadi masalah. Kalau kagak mau bagi buntel tuh Pak, buntel. Ya. Kalau kagak mau bagi, jangan sekali-kali bawa makanan dilihat sama tetangga tapi kagak dibagi. Tuh. Makanya paling enak kalau bertetangga dengan orang yang soleh. Wa khulata'uhus sholihin. Bertetangga dengan orang yang baik. Dia tahu dia punya makanan dia bagi. Ya. Dia punya ini dan itu dibantu. Lagi mau bikin hajatan, kemudian dia mau masang tenda, kebetulan kurang tanahnya. Karena kurang tetangganya berarti kan kepake ya. Kepake halaman tetangga, itu harus dikasih Pak. Nggak bisa, nggak boleh dikasih. Tetangga kita mau bikin hajatan, mau masang tenda. Kalau nggak pakai halaman rumah tetangganya kagak bisa. Akhirnya bagaimana? Kasih, izinkan. Nggak boleh bilang ini, oh nggak bisa, oh nggak bisa. Udah kagak bisa, aturannya gitu Pak. Sampai kalau Bapak punya pohon jambu air, ranting-rantingnya cabangnya ke tetangga, bongkolnya di rumah Bapak, itu buahnya ke tetangga. Kalau dipetikin sama tetangga, hukumnya boleh Pak, sekalipun nggak pakai izin. Ya Pak. Pak. Iya. Pak RT punya pohon duren, itu buahnya ke tetangga, durennya dipetik tetangga, boleh nggak? Boleh. Tuh. Kagak boleh bilang ini Bapak kenapa metik sembarangan? Bukan sembarangan, karena rantingnya ke tetangga. Kalau kagak mau dipetik, potong. Tuh, aturannya begitu Pak. Ya Allah, subhanallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakanlah tetangganya.